luar biasa Adnan. Tapi jam terbang kamu sejak SMP yang suka ngulik komputer walau sampai memakan korban, akibatnya skill kamu terhadap problem power dari mulai komputer sekarang sudah power untuk kehidupan sehari-hari dan untuk rumah, mobil, larinya termasuk konsumsi air itu kan semua yang dalam unit rumah itu kemana-mana jadinya ya. Oke, wah seru banget. Terus setelah kamu kerja dan mendapatkan tantangan yang luar biasa ini, Adnan bisa mengatakan apa sih sebenarnya pentingnya sekolah sejak Adnan dari mulai TK sampai SMK kemarin yang ternyata dalam kehidupan saya yang sekarang itu pendidikan masa lalu tuh dalam hal ini apa gitu yang kepake gitu loh, sehingga nanti adik-adik kamu yang masih sekolah udah bisa lihat kamu dan contoh kamu, oh iya ternyata Bang Adnan tuh gitu nyatanya gitu. Jadi boleh Adnan bikin semacam resume dari pengalaman TK sampai SMK kemarin yang ternyata bermanfaat buat fase hidup Adnan sekarang, apa? Silakan. Kalau misalnya itu, kalau TK sih saya nggak terlalu ingat sih Pak. Cuman ingat lah. Kalau misalnya ya SMP sampai SMK gitu misalnya. Sebenarnya awal itu dari SD sih Pak. Apa? Itu sebenarnya saya itu istilahnya ya itu kembali ke tadi, saya demen ngulik ya Pak ya. Ya, mengeksplor sesuatu, dan saya itu lebih minatnya ternyata di bidang elektronika. Dan ini sebenarnya kebetulan ada teman dari orang tua yang bekerja di salah satu, dia mekanik salah mobil di perusahaan Astra sih waktu itu Pak ya. Astra ya, terus? Ya, itu akhirnya saya kayak istilahnya ada les elektronika gitu Pak, elektronika dasar. Waktu itu nggak salah seminggu sekali itu saya udah mulai belajar sih dari kelas 2 SD kalau nggak salah sampai itu. Elektronika. Itu saya belajar elektronika ya, dan dari situ saya ya mulai mengeksplor kira-kira pemasangan listrik itu kayak gimana. Saya akhirnya istilahnya dari nol juga sih Pak, kayak kita bikin colokan sendiri dan sebagainya macamnya. Dan ya, dan lama-lama ya kan teknologi berkembang terus gitu Pak ya. Saya akhirnya mulai kebetulan ada lagi, saya kan elektronik terus komputer, saya demen komputer. Dan kebetulan teman orang tua saya ini dia salah satu istilahnya profesor di Malaysia, dan kebetulan dia orang Indonesia yang lama di Malaysia gitu Pak, tapi sedang di Indonesia, dan saya dikenalkan lah dari situ. Kira ini praktik komputer itu bagaimana sih step by stepnya ya, maksudnya dari nol juga sebenarnya ya, semua dari nol sih Pak. Dari situ diajarin cara install Windows dan sebagainya macamnya, troubleshooting sedikit-sedikit. Dan ya sebenarnya orang-orang yang dari nol yang membuat saya itu ya 2 orang itu sih Pak. Cuman yang untuk guru elektronik itu saya udah nggak tahu kontaknya, saya nyari-nyari juga udah susah. Kalau masih yang teman orang tua saya yang dari Malaysia itu sebenarnya masih ada, cuman dia udah nggak aktif di Indonesia lagi, dia sudah tetap di Malaysia. Cuman kita masih keep in kontak gitu Pak, untuk nanya-nanya sekedarnya. Dan ini sebenarnya kenapa saya dibilang terjun di dunia tadi Pak, kerja di IoT Pak, sebenarnya kan kalau Pak Deddy sendiri lihat, saya dari dulu demennya lebih ke hardware-nya Pak ya, Bu. Itu kan lebih kebanyakan ke software. Ya, ini sebenarnya banyak ada ceritanya juga tuh Pak. Kenapa kok jadi sekarang main ke software? Kan kalau misalnya hardware itu misalnya dari tadi kan saya udah cerita dengan awalnya saya demen elektronika, komputer, dan
Akhirnya saya ikuti banyak kegiatan komputer, termasuk saya itu sempat Lomba sertifikat internasional. mengikuti berpartisipasi, mengikuti untuk atau mendukung dari tim Indonesia itu. Dan setelah itu kan saya sempat berkuliah di UMN ya Pak ya. Itu sebenarnya saya itu ada salah satu dosen, itu kan biasanya kita bimbingan selalu kayak tiap semester. Dosen pembimbing saya ini kebetulan dia nggak salah waktu itu masih bukan kaprodi sih Pak, sebenarnya dia masih kayak dosen itu aja. Itu pembimbing saya. Nah, saya itu sebenarnya ada masalah gitu waktu saya belajar di sana. Ya sebenarnya saya dari SMK saya ya nilai saya juga nggak tinggi-tinggi banget, asal lulus alhamdulillah gitu Pak. Akhirnya di UMN saya coba itu kan computer engineering sih, wah kayaknya seru nih kan. Saya ambil, ternyata saya ini sebenarnya saya nggak ngerti banyak dalam pelajaran tersebut gitu Pak, karena kan base-nya pelajaran di kuliah itu banyak kan dari SMA gitu Pak. Jadi saya keteteran untuk mengikutinya gitu. Kebetulan waktu itu kan kampusnya kan di daerah Serpong, rumah saya itu di daerah Ciledug. Jadi ya itu lumayan kan pulang pergi, karena kalau misalnya kita hitung untuk ngekosnya itu sebenarnya ya lebih mahal ngekos daripada pulang pergi. Akhirnya bagian jadinya kegiatan. Jadi ya sebenarnya ya kayak gitu sih Pak. Terus dosen pembimbing ini saya cerita nih, kenapa sih Nan, nilai saya juga ya anjlok-anjlok ya situ Pak. Aduh, saya juga bingung kan. Karena menurut saya udah benar gitu. Ini logikanya. Ternyata salah juga gitu. Dan dosen pembimbing saya ini bilang, kamu tuh nggak bisa kayak gini. Kamu emang demen di hardware, cuman kadang-kadang kita harus lebih demen di praktek. Tapi ada kalanya kita harus pahami teori dahulu gitu Pak. Iya. Nah, sebenarnya dari situ kan, tapi saya mikir, ini Pak masih ya dulu lah Pak ya. Iya. Masih ya bertolak belakang lah dari pemikiran dosen pembimbing saya itu. Anak muda ya. Terus? Ya anak muda lah Pak. Dan lama-lama saya akhirnya ya udah, dan saya udah semester 3 Pak ya waktu itu ya. Dari semester 3 ibu saya bilang saya kira Ilmen masih bisa mau melanjutkan apa tidak gitu kan. Ya kalau misalnya ini ya bisa, tapi ya lama juga gitu kan. Aku pindah kampus aja. Coba deh pindah kampus gitu kan. Mulai dari nol lagi gitu. Apa saya coba tuh Pak. Ya sebenarnya sih ya ada peningkatan gitu Pak, karena saya juga belajar dari kesalahan sebelumnya gitu Pak. Kenapa. Dan lama-kelamaan ternyata di kampus ini kan emang karena saya kan istilahnya udah mundur beberapa tahun tuh, 2 tahun ya dari Nah, di kampus ini sebenarnya ada saudara saya Pak, istilahnya sepupu saya, itu dia angkatan 2015 dan adik saya 2016-nya, sedangkan saya 2017. Karena mereka ini banyak, saya juga jadi kenal senior lah Pak istilahnya kan. Walaupun saya sebenarnya seumuran kan, senior di atasnya. Nah, terus saudara saya, sepupu saya ini, dia tuh sebenarnya jurusan engineering juga, tapi dia lebih ke biomedical, di engineering untuk alat-alat rumah sakit. Iya, rumah sakit. Ya. Setelah itu karena saya tahu elektronika dan sepupu saya ini tahu kalau saya itu emang bisa kalau hardware tuh bisa gitu. Dan kan namanya kuliah kan tuh banyak tugas-tugas ya Pak ya. Iya. Tugas-tugas akhir sebagai macamnya gitu kan. Akhirnya sepupu saya ini kayak, jadi nih coba nih rekomendasiin direkomendasiin ke teman-temannya nih, coba lu kalau mau konsultasi dan sebagai macamnya. Akhirnya mulai dari situ nih Pak, saya mulai belajar lebih banyak lagi. Jadi saya istilahnya ngebantuin orang ngerjain tugas gitu Pak. Secara tidak langsung. Konsultan tetapi
di situ saya sendiri, saya nggak bilang, misalnya gue bikinin alatnya 200.000 deh gitu. Tapi saya bilang, udah terserah mau berapa aja. Jadi yang saya ambil itu adalah pengalaman dan ilmunya dulu, Pak. Iya. Dan saya memberikan mereka nih kepercayaan dulu. Saya nggak tahu tuh, misalnya anggapnya 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, mungkin kita bisa, dia tahu, udah pernah saya bantuin, jadi mereka tahu gitu, profil saya gimana. Nanam saham ya, Adnan. Oke, jadi yang saya tangkap dari cerita kamu adalah keseriusan atau konsistensi kamu ngulik, dan yang terakhir tadi kamu bilang, saya nggak ngasih tarif, saya bantuin aja gitu. Ya kalau dia ngasih terserah, tapi saya ingin sekedar membantu dia, dan siapa tahu nanti sekian tahun ke depan kamu dengan dia bisa bekerja sama untuk proyek-proyek yang lain. Itu sebuah investasi. Jadi dua hal dari uraian terakhir yang penting buat adik-adik kelas kamu adalah yang pertama tentang kalau suka dengan sesuatu tekunin aja, walaupun mengorbankan sekian unit komputer, tapi jadi dapat ilmu dan dapat prestasi bahkan tingkat internasional. Yang kedua, kalau kerja jangan ujuk-ujuk langsung ngitung duit, tapi motivasinya yang kamu bilang tadi, saya sekedar membantu. Tapi kemudian kalau mereka ngasih ya silahkan saja. Tapi saya tidak pasang tarif, pasang harga. Saya hanya merasa satu saat kamu dengan dia bisa bekerja sama karena dia udah tahu profil kamu. Menarik, Adnan. Itu menjadi ending dari percakapan kita malam ini, Adnan. Dan yang terakhir mungkin kamu bisa pesan sesuatu untuk adik-adik kamu yang masih sekolah di kapal SMK 29 Jakarta, kira-kira pesannya apa dari seorang Adnan, alumni 2015 yang sekarang sudah, kalau saya bilang kamu udah engineer sebenarnya, kamu sudah jadi engineer. Dan anak buah kamu kan kamu bilang tim kamu benar-benar engineer yang S1. Ya, kira-kira apa yang kamu bisa sampaikan buat adik-adik dari abangnya yang sudah mulai menjalani hidup nyata di masyarakat? Silakan, Adnan. Kalau dari saya ini sih, Pak. Apa? Kalau bisa jangan pernah takut untuk mencoba sih, Pak. Kalau kita nggak pernah tahu, kita coba aja dulu, Pak. Apapun hasilnya gitu kan. Tapi maaf, mencobanya hal yang baik loh ya, jangan mencoba. Ya, betul. Gitu ya, jangan ya. Jangan. Ya, mencoba kalau kamu kan ngulik hardware tuh ya. Ya, saya mencoba yang positif tuh, Pak. Ya, oke. Jangan takut untuk mencoba, terus? Dan kalau misalnya ada segala hobi, kalau bisa itu ditekuni aja, Pak. Iya. Ditekuni terus. Dan kalau dari saya sih lebih, hobi saya banyak gitu kan. Iya. Tapi saya tuh bukan hanya sekedar hobi gitu. Kalau bisa, kita membangun sebuah relasi, Pak. Jadi relasi, kalau bisa kita menjadi sebuah komunitas dan sebagainya macamnya, itu sangat membantu saya gitu, Pak. Apalagi dengan hobi-hobi saya ini kemungkinan lagi kan, semuanya ini berkaitan itu, Pak. Iya. Kenapa berkaitan? Karena pasti kita hobi, kita misalnya ada hobi futsal atau sebagainya macamnya itu. Coba deh kita misalnya hobi futsal. Kalau bisa tuh kita jangan coba bermain futsal, coba kita berpikir dari orang-orang ini kira-kira ada apa yang bisa kita raih dengan di situ, Pak. Misalnya saya senang